Dari Amman ke Beirut, jejak geopolitik PLO dan erosi solidaritas Arab terhadap Palestina. Kekalahan yang melahirkan identitas. Kekalahan militer koalisi Arab pada Perang 1948-1949 melawan Israel, yang oleh bangsa Palestina disebut Al-Nakba, malapetaka, bukan sekadar bencana politik. Ia adalah momen kelahiran geopolitik baru di Timur Tengah. Dari reruntuhan perang itu, lahir lebih dari 700.000 pengungsi Palestina, membentuk diaspora yang akan menjadi bahan bakar revolusi dan konflik selama puluhan tahun ke depan. Namun tragedi itu juga membuka luka psikologis dan ideologis di dunia Arab. Kekalahan melawan negara kecil yang baru berdiri dianggap mempermalukan seluruh bangsa Arab. Rezim-rezim di Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak kehilangan legitimasi moral. Sebagai kompensasi, mereka menjadikan isu Palestina sebagai sumber legitimasi politik regional, simbol perlawanan, sekaligus alat untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan internal. Tetapi dari perspektif geopolitik, sejak awal isu Palestina lebih sering dijadikan instrumen politik antar negara Arab ketimbang proyek bersama yang tulus. Inilah paradoks besar yang akan terus menghantui perjuangan Palestina hingga kini, antara idealisme pan-Arabisme dan realitas kepentingan negara bangsa. Lahirnya PLO, dari aspirasi kolektif ke alat rivalitas regional. Liga Arab membentuk Palestine Liberation Organization, PLO, pada tahun 1964 dalam KTT Kairo. Secara formal, PLO dimaksudkan sebagai wadah resmi perjuangan Palestina di bawah payung Arab. Namun, secara substantif, PLO pada masa awalnya merupakan proyek politik Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser, pemimpin karismatik pan-Arabisme yang sedang berhadapan dengan monarki konservatif seperti Yordania dan Arab Saudi. PLO versi awal berfungsi sebagai simbol persatuan Arab dalam isu Palestina. Akan tetapi, pembentukan itu justru memperlihatkan dilema geopolitik mendasar. Palestina menjadi isu bersama tanpa pemilik yang jelas. Tiap negara Arab mengklaim hak moral atas Palestina, tetapi tidak ada yang rela kehilangan kendali strategisnya. Dari sinilah muncul generasi baru pejuang Palestina, kelompok Fatah di bawah Yasser Arafat, Khalil Al-Wazir, Abu Jihad, dan Salah Halaf, Abu Iyad, yang menolak menjadi boneka rezim Arab. Mereka memutuskan untuk memimpin perlawanan sendiri melalui perang gerilya dan serangan lintas batas terhadap Israel. Setelah kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari 1967, ketika seluruh tepi barat, Yerusalem Timur, dan Gaza jatuh ke tangan Israel, kredibilitas negara-negara Arab hancur. Di tengah kehancuran itu, PLO dan Fatah tampil sebagai simbol baru kebangkitan Palestina. Pada tahun 1969, Yasser Arafat resmi memimpin PLO, menggantikan struktur birokratik yang didirikan Liga Arab. Sejak saat itu, PLO bukan lagi instrumen pan-Arabisme, tetapi menjadi aktor independen dalam sistem politik Arab. Namun independensi itu juga membawa konsekuensi, benturan kepentingan langsung dengan negara-negara tuan rumah tempat pengungsi Palestina bermukim. Plot di Yordania, revolusi yang menelan tuan rumah. Pasca 1967, Yordania menjadi markas utama PLO dan ribuan pengungsi Palestina. Secara geopolitik, posisi Yordania amat sensitif, diapit Israel di barat, Suriah di utara, dan Irak di timur, serta memiliki populasi Palestina yang hampir setara dengan warga asli. Raja Hussein berupaya menjaga keseimbangan, mendukung perjuangan Palestina untuk menjaga legitimasi Arabnya, namun juga menolak segala bentuk ancaman terhadap monarki Hashimite. Sayangnya, Arafat dan para komandan Fatah menafsirkan dukungan sebagai izin untuk membangun otoritas politik sendiri. Sejak akhir 1968, PLO menguasai kamp-kamp pengungsi di Amman dan Irbid, memungut pajak, membentuk pos pemeriksaan, dan bertindak seolah-olah mereka pemerintahan paralel. Serangan lintas batas ke Israel dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah Yordania, memancing serangan balasan yang menelan korban warga sipil Yordania. Hubungan pun memburuk. Bagi Raja Hussein, PLO bukan lagi tamu, melainkan ancaman terhadap kedaulatan kerajaan. Puncaknya terjadi pada September 1970, ketika faksi-faksi PLO mencoba menggulingkan monarki Yordania. Pertempuran sengit berkobar di Amman. Pasukan Yordania, didukung oleh Inggris, Israel, dan Amerika Serikat, melancarkan operasi besar-besaran. Ribuan pejuang Palestina tewas, dan sisa-sisanya dipaksa keluar dari Yordania. Peristiwa itu dikenal sebagai Black September, dan menandai titik balik dalam hubungan PLO dengan dunia Arab. Bagi banyak rezim Arab, PLO kini dipandang bukan sekadar simbol perlawanan terhadap Israel, tetapi juga kekuatan revolusioner yang dapat mengacaukan stabilitas internal negara Arab sendiri.
Eksodus ke Lebanon, ketika revolusi membakar negeri lain. Setelah terusir dari Yordania, Arafat memindahkan markas besar PLO ke Lebanon. Secara geopolitik, pilihan ini logis. Lebanon berbatasan langsung dengan Israel di selatan dan memiliki populasi pengungsi Palestina yang besar. Namun Arafat gagal membaca kompleksitas sosial politik Lebanon yang ekstrim, negara kecil dengan keseimbangan rapuh antara Kristen Maronit, Muslim Sunni, dan Syiah. PLO segera membangun negara dalam negara di wilayah selatan dan kamp-kamp pengungsi. Dari sana mereka meluncurkan serangan ke Israel, memicu pembalasan udara dan darat yang menghancurkan infrastruktur Lebanon. Dari sinilah mulai muncul geopolitik ketakutan antar negara Arab terhadap revolusi Palestina. Mesir, Suriah, dan monarki Teluk mulai mengambil jarak politik, sebuah jarak yang kelak menjadi permanen. Lebih buruk lagi, PLO ikut terseret dalam konflik sektarian Lebanon, berpihak pada kelompok Muslim dan kiri melawan milisi Kristen. Dalam perspektif geopolitik, ini adalah kesalahan fatal PLO mengubah diri dari gerakan pembebasan nasional menjadi aktor militer dalam perang saudara negara lain. Ketika perang saudara Lebanon meledak pada 1975, peran PLO menjadi faktor dominan dalam eskalasi. Israel pun menggunakan kekacauan itu sebagai pembenaran untuk melakukan invasi besar pada 1982, dengan tujuan menghancurkan basis PLO di Beirut. Setelah pengepungan panjang, Yasser Arafat dan ribuan pasukannya diangkut keluar ke Tunisia. Perang ini bukan sekadar kekalahan militer, melainkan kehancuran geopolitik bagi legitimasi PLO. Dunia Arab melihat bahwa dimanapun PLO beroperasi, konflik domestik cenderung meningkat. Yordania hancur pada 1970, Lebanon terbakar pada 1975-1982. Bagi negara-negara Arab, masalah Palestina kini bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga potensi ancaman keamanan nasional. Tunisia, dari revolusi ke diplomasi. Pengasingan di Tunisia, 1982-1993, memaksa PLO melakukan introspeksi strategis. Tanpa pangkalan militer dan semakin kehilangan dukungan finansial dari dunia Arab, yang sibuk dengan perang Iran-Irak dan politik minyak, Arafat mengubah orientasi gerakan dari militer ke diplomatik. Langkah itu berpuncak pada Deklarasi Kemerdekaan Palestina, 1988, di Algier. Dan pengakuan PLO terhadap Resolusi 242 PBB, yang secara implisit mengakui keberadaan Israel. Dunia Arab menyambut dengan setengah hati, sebagian memuji kebijaksanaan Arafat, sebagian lain menuduhnya menyerah. Namun langkah diplomatik ini adalah bagian dari pergeseran geopolitik besar di Timur Tengah. Pan-Arabisme telah runtuh sejak kekalahan Mesir pada 1967 dan kematian Nasser, 1970. Negara-negara Arab memasuki era real politik. Mesir berdamai dengan Israel pada 1979, Suriah beraliansi dengan Iran, monarki Teluk membangun hubungan rahasia dengan Barat. Dalam lanskap baru ini, PLO hanyalah satu pemain di antara banyak aktor. Isu Palestina tak lagi menjadi jantung dunia Arab, melainkan simbol nostalgia ideologis yang kehilangan relevansi strategis. Analisis geopolitik, mengapa solidaritas Arab menguap? Ada tiga dimensi geopolitik yang menjelaskan mengapa hingga kini banyak negara Arab bersikap dingin terhadap isu Palestina. 1. Dari Pan-Arabisme ke politik negara bangsa. Era 1950-1960-an ditandai oleh semangat Pan-Arabisme, gagasan bahwa semua bangsa Arab adalah satu tubuh politik. Namun kekalahan 1967 membuktikan bahwa solidaritas ideologis tidak bisa mengalahkan kepentingan nasional. Ketika PLO mulai berperilaku seperti negara tanpa tanah yang menantang kedaulatan negara tuan rumah, solidaritas Arab runtuh. Negara-negara seperti Yordania dan Lebanon membayar mahal harga romantisme Arab itu. Sejak saat itu, tiap rezim Arab memutuskan bahwa stabilitas internal lebih penting daripada idealisme kolektif. 2. Politik kekuasaan dan ketakutan rezim. Bagi monarki konservatif seperti Arab Saudi, Yordania, dan negara Teluk, PLO adalah representasi dari bahaya revolusi. Arafat sering memposisikan dirinya sebagai pemimpin gerakan pembebasan rakyat, sesuatu yang berpotensi menular dan mengguncang struktur kekuasaan kerajaan-kerajaan Arab. Maka, secara diam-diam, dukungan terhadap Palestina dibatasi dalam bentuk retorika moral dan bantuan ekonomi, bukan dukungan militer atau politik yang nyata. 3. Pergeseran aliansi global dan normalisasi dengan Israel. Perubahan konstelasi global pasca Perang Dingin membuat banyak negara Arab lebih pragmatis. Keamanan energi, investasi Barat, dan ancaman Iran menjadi prioritas utama. Dari Mesir hingga Uni Emirat Arab,
Hubungan dengan Israel kini dianggap bagian dari strategi pertahanan nasional, bukan pengkhianatan terhadap Palestina. Dalam konteks ini, isu Palestina hanya menjadi legitimasi moral untuk konsumsi domestik, sementara diplomasi nyata berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keamanan. Kesimpulan, PLO, realpolitik, dan isolasi Palestina. Sejarah panjang dari Amman ke Beirut, dari Yordania ke Lebanon hingga Tunisia, menggambarkan transformasi politik Palestina dari romantisme revolusioner menjadi isolasi strategis. PLO di bawah Yasser Arafat berhasil mengangkat kesadaran dunia akan identitas Palestina, tetapi gagal membangun solidaritas geopolitik yang berkelanjutan. Perilaku politiknya di Yordania dan Lebanon menimbulkan trauma bagi dunia Arab, yang hingga kini enggan memberi dukungan tanpa syarat. Dalam paradigma realisme politik internasional, negara-negara Arab bertindak sesuai kepentingan kelangsungan rezimnya. Solidaritas terhadap Palestina hanya berlaku sejauh tidak mengancam stabilitas domestik atau hubungan strategis dengan Barat. Dari Amman ke Beirut, kita melihat bukan hanya perjalanan sebuah organisasi, melainkan transformasi politik Arab itu sendiri, dari satu tubuh yang pernah bersumpah membebaskan Palestina, menjadi sekumpulan negara bangsa yang menjaga jarak demi bertahan hidup di tengah realitas keras geopolitik Timur Tengah. Kini, ketika normalisasi hubungan dengan Israel semakin meluas, dari Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, hingga Maroko, isu Palestina semakin terpinggirkan. Ia tetap menjadi simbol moral, tetapi kehilangan bobot geopolitik. Sejarah menunjukkan bahwa perjuangan tanpa kesadaran geopolitik hanya akan melahirkan siklus penderitaan baru. PLO pernah menjadi ikon revolusi, namun juga menjadi cermin bagaimana idealisme tanpa strategi negara dapat berbalik menjadi alat isolasi.